Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku kelas 2 MI Tarbiyatus Syarifah yang sholi dan sholihah. Bagaimana kabarnya kalian hari ini? Berjumpa kembali dengan Bu Nikmah dalam materi pembelajaran Al-Quran Hadis. Bagaimana kabarnya kalian semuanya? Mudah-mudahan anak-anak yang sedang belajar di rumah senantiasa diberikan kesehatan dan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik anak-anakku semuanya, sebelum materi pembelajaran hari ini kita mulai, marilah kita bersama-sama mengawalinya dengan membaca basmalah. Bersama-sama ya, yang keras. Bismillahirrahmanirrahim. Nah anak-anak, hari ini kita akan mempelajari tentang keutamaan membaca dan belajar Al-Quran. Pada materi sebelumnya, Bu Nikmah sudah menyampaikan bahwa ada sebuah riwayat hadis yang mengatakan bahwa membaca Al-Quran itu merupakan suatu ibadah. Nah, dalam hadis tersebut ada beberapa keutamaan dalam membaca Al-Quran. Bagaimana bunyi hadisnya? Apakah anak-anak masih ingat? Yuk kita pelajari bersama-sama ya. Kita ulangi satu kali lagi. Hadis keutamaan membaca Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Bunyi hadisnya adalah khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Bahwa sebaik-baik manusia adalah yang mau belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Nah, itu tadi bunyi hadis tentang keutamaan belajar Al-Quran. Selanjutnya adalah kita akan mengulas lebih jauh apa saja sih keutamaan membaca dan belajar Al-Quran. Langsung saja ya anak-anak. Yang pertama kita pelajari hari ini adalah kewajiban seorang muslim terhadap Al-Quran dan mengamalkan Al-Quran. Yang kedua, adab terhadap Al-Quran. Yang ketiga, yaitu tadi keutamaan membaca dan belajar Al-Quran. Baik anak-anakku semuanya, kita masuk ke materi yang pertama. Kewajiban seorang muslim terhadap Al-Quran dan mengamalkannya. Kita orang Islam atau biasa kita sebut seorang muslim. Bagaimana kewajiban kita terhadap Al-Quran? Orang Islam harus beriman kepada Al-Quran. Beriman kepada Al-Quran merupakan rukun iman yang ketiga. Orang yang beriman kepada Al-Quran harus mempelajari dan mengamalkan isi Al-Quran anak-anak. Orang yang senang dan gembira dalam membaca Al-Quran, hidupnya akan terasa tenang dan tentram. Hidupnya terasa damai. Nah, anak-anak semuanya yang sudah bisa membaca Al-Quran, baik-baiklah anak-anak dalam membaca Al-Quran ya. Terutama mengaji. Anak-anak tidak hanya mengaji at-tartil saja, tetapi anak-anak ketika mengaji juz ammah, anak-anak sudah termasuk mengamalkan Al-Quran. Nah, ini kewajiban kita sebagai seorang muslim terhadap Al-Quran. Yang pertama, beriman kepada Al-Quran dan mempercayai bahwa Al-Quran itu adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, mempelajari serta mengamalkan ajaran Al-Quran dengan sungguh-sungguh. Yang ketiga, mengajarkan Al-Quran kepada orang lain. Anak-anak yang sudah hafal, sudah lancar mengajinya, bolehlah anak-anak mengajarkan isi Al-Quran tadi kepada orang lain. Selanjutnya, adab terhadap Al-Quran. Adab itu adalah tata akhlak ya, atau bagaimana cara kita untuk menyanjungi Al-Quran. Apa saja adab terhadap Al-Quran? Yang pertama yaitu bersuci dari hadas besar dan kecil, karena mushaf Al-Quran tidak boleh disentuh kecuali bagi orang-orang yang suci. Maksudnya adalah anak-anak sebelum membaca Al-Quran, anak-anak biasanya bagaimana? Berwudu. Jadi anak-anak harus berwudu dulu supaya kita dalam keadaan suci ya ketika sebelum membaca ataupun sebelum memegang Al-Quran. Yang kedua, mencuci mulut atau menggosok gigi atau bersiwak. Ini sunnah anak-anak, boleh dilakukan boleh tidak.
Yang ketiga, menghadap kiblat, sebab ia merupakan arah yang paling mulia. Ini juga sunnah, anak-anak ketika membaca Al-Quran harus menghadap kiblat sebelah barat ya. Bagaimana kita duduknya? Duduknya boleh secara bersila. Nah, yang keempat, membaca ta'awudz. Nah, ini diwajibkan ya, atau istilahnya dimuakatkan oleh Nabi Muhammad ya. Sebelum kita membaca Al-Quran, biasanya kita kan pasti membaca ta'awudz. Ta'awudz bersama-sama. Bagaimana bunyinya? Yuk kita baca sama-sama ya. Ta'awudz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah, ini merupakan cara kita untuk meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas dan meluruskan niat karena Allah semata. Ini merupakan adab yang paling utama, paling penting, karena suatu amal selalu terkait dengan niat. Siapa saja yang membaca dan menghafalkan Al-Quran karena sombong atau merasa sudah bisa, maka ia tidak mendapatkan pahala. Lanjut, adab yang kelima, yaitu menghadirkan hati atau konsentrasi penuh. Tidak boleh kita ketika membaca Al-Quran membayangkan hal-hal yang lainnya. Jadi kita ketika mengaji, kita harus fokus kepada apa yang kita baca, supaya bisikan setan dan kata hati yang tidak sesuai dengan hati kita tidak sibuk dengan memain-mainkan tangan, menoleh ke kanan dan ke kiri, ataupun menutup membuka. Nah, itu yang tidak boleh kita lakukan. Yang ketujuh, mentadaburi atau merenung dan memahami apa yang dibaca. Misalnya anak-anak membaca surah An-Nas. Nah, di dalam tadi ada isi kandungannya apa? Bagaimana cara mempelajarinya? Bacalah artinya anak-anak. Dari situ kita akan tahu, oh, surat An-Nas ini menerangkan tentang sekian, menerangkan tentang manusia yang seperti apa. Nah, itu dijelaskan semuanya dalam Al-Quran. Yang kedelapan, berusaha agar khusyuk atau bacaannya terasa tersentuh. Jika mampu, menangislah anak-anak. Nah, itu sunnah dalam membaca Al-Quran. Memperindah suara ketika membaca Al-Quran. Rasulullah SAW pernah bersabda, tidaklah termasuk golongan kami orang yang tidak bersenandung dengan Al-Quran atau melantunkannya dengan bagus. Nah, ketika kita mengaji pun anak-anak juga melantunkan dengan bacaan yang indah kan. Bacaannya yang selalu kita baca seperti apa. Nah, itu yang dilantunkan oleh anak-anak. Yang terakhir yaitu membacanya di tempat yang suci. Boleh di masjid, musola, rumah, atau tempat ibadah lainnya atau tempat yang dianggap bersih dan suci. Boleh di kamar, boleh yang penting dalam keadaan suci. Selanjutnya adalah keutamaan membaca dan belajar Al-Quran. Nah, ini yang harus kita pelajari anak-anak. Setelah anak-anak melakukan adab, melakukan beriman kepada Al-Qurannya, maka inilah keutamaan membaca dan belajar Al-Quran. Apa saja? Yang pertama, satu hurufnya diganjar dengan satu kebaikan dan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Maksudnya bagaimana Bu Nikmah? Satu huruf yang kita ucapkan, yang kita baca, itu akan membawa satu kebaikan dan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Misalnya anak-anak membaca huruf ba seperti itu sudah membawa satu kebaikan anak-anak. Kalau anak-anak melanjutkannya lagi, misalnya membaca jilid 2, misalnya membaca huruf ja'ala. Nah, seperti itu. Sudah ada berapa huruf anak-anak? Ada 3. Maka menjadi 3 kebaikan dan dilipat gandakan oleh Allah menjadi 30 kebaikan. Wow, banyak sekali ya Bu Nikmah, ternyata membaca Al-Quran itu pahalanya luar biasa anak-anak ya. Jadi jangan anak-anak merasa membaca Al-Quran itu aras-arasen, males. Aduh, aras-arasen aku baca Al-Quran, baca At-Tartil kesuwen. Nah, tidak boleh anak-anak. Padahal di setiap satu huruf yang kita baca itu ternyata membawa satu kebaikan.
dan dilipat gandakan sampai 10 kebaikan. Yang kedua, membaca Al-Quran itu dapat membawa kebaikan, dan kebaikan itu sendiri akan menghapus kesalahan dan dosa. Nah, setiap anak-anak membaca Al-Quran, insya Allah dosa anak-anak, kesalahan anak-anak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, setiap kali bertambah kuantitas bacaan kita, bertambah pula ganjaran atau pahala dari Allah. Maksudnya adalah ketika anak-anak sudah lancar dalam membaca membaca jilid 1 dan 2, kemudian anak-anak ingin belajar lagi ke jilid yang 3 dengan cara membaca bacaannya dengan bagus. Misalnya mulai panjang pendeknya, ya, Bismillahirrahmanirrahim. Nah, seperti itu. Sudah betul bacaan panjangnya, sudah bagus cara membacanya. Nah, itu akan menghapus dosa anak-anak, insya Allah. Seperti itu anak-anak. Seperti yang dikatakan Nabi Muhammad bahwa apa yang kita baca dalam Al-Quran tadi membawa kebaikan. Yang keempat, bacaan Al-Quran akan bertambah agung dan mulia jika dibaca dalam sholat. Nah, anak-anak kan setiap hari sholat 5 waktu, diselipi dengan membaca Al-Quran. Bagaimana Bu caranya? Yaitu tadi anak-anak membaca surah-surah pendeknya. Misalnya ayat pertama membaca surah Al-Kafirun, ayat kedua membaca surah Al-Fil. Nah, seperti itu misalnya. Itu akan membuat bacaan Al-Quran itu semakin mulia. Yang kelima, membaca Al-Quran akan mendatangkan syafaat atau pertolongan. Nah, orang yang sering sekali membaca Al-Quran, insya Allah pada hari kiamat nanti akan mendapatkan syafaat atau pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir, membaca Al-Quran itu adalah salah satu ibadah yang agung dan mulia, ya. Salah satu ibadah yang agung dan mulia itu adalah tadi apa anak-anak? Membaca Al-Quran. Jadi anak-anak jangan sampai merasa bosan, merasa malas, merasa aras-arasen. Nah, padahal baca Al-Quran itu sangat membawa pahala yang luar biasa. Bagaimana anak-anak? Apa yang disampaikan Bu Nikmat tadi, mudah-mudahan anak-anak paham, mengerti, dan bisa mengamalkannya, insya Allah. Oke. Sekian pembelajaran Bu Nikmat hari ini. Mudah-mudahan anak-anakku semuanya mendapatkan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang barokah, dan luar biasa luasnya ilmu itu tidak akan habis anak-anak, ya. Sekian, kita tutup dengan bacaan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Nikmat akhiri, mudah-mudahan semuanya senantiasa diberikan kesehatan dan bisa tetap menjalankan aktivitas seperti biasa. Nikmat akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, sampai jumpa lagi.